Sambil musik di play. 1, 2. Ya, sahabat Indonesia, kembali lagi. Kali ini saya Bayu Sutiono ada di Bazar Produk Perikanan ya, yang ada di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di kawasan Gambir ini di Jakarta Pusat. Jadi tadi pagi kan saya sudah belanja ikan kan bersama ibu-ibu, dan harganya bukan main, memang murah-murah. Saya tidak heran kalau melihat ibu-ibu di sini kalap gitu ya. Oh, beli ini, beli itu, beli itu, karena harganya murah betul. Nah, daging ayam, daging sapi lagi mahal, atau mungkin juga jadi bosan kan. Ikan kan memang lebih baik bagi kesehatan. Nah, bazar seperti ini ternyata ini sering sekali dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya akan tanya-tanya apa dan bagaimana mengenai program bazar perikanan ini ke Bapak Muhammad Zaini yang menjadi narasumber saya langsung nih di bazar dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pak Zaini, selamat pagi. Pagi. Terima kasih Pak, di sela kesibukan kita minta turun dulu nih. Terima kasih juga. Pak, lihat Pak, ramai bener nih ya ibu-ibu dan selain orang-orang di sekitar kantor kementerian di sini, juga warga masyarakat di sini pada datang ini ya. Ya, cerita dong Pak, bazar perikanan ini nih sebetulnya memang menjadi program tetap dan kenapa dilakukan begitu? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi bazar ini merupakan bagian dari kita meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan. Jadi semua peserta yang ada di sini ini adalah binaan-binaan UKM kita yang dia memproduksi hasil-hasil olahan ikan kita. Oh, jadi ini semua binaan ya? Ya, ini semua binaan. Nah, di seluruh provinsi kita sudah punya binaan-binaan semacam ini, dan di seluruh provinsi juga ada bazar-bazar semacam ini. Nah, kita lakukan pelatihan-pelatihan terhadap mereka, bagaimana dia mengolah ikan yang bagus, bagaimana dia menangani ikan yang bagus supaya tetap segar. Kemudian kita berikan perhatian untuk brandingnya, kemudian kita berikan latihan untuk packagingnya. Nah, ini adalah dalam rangka rangkaian untuk pemasarannya, supaya produk ini dikenal oleh masyarakat kita. Pak Zaini, biar yang menyaksikan kita ini juga tahu bagaimana kemudian bazar ini ramai gitu ya. Kita sambil jalan sedikit Pak Zaini, kita sambil memantau gitu ya. Pak Zaini, itu ada berapa UKM yang dibina oleh Kementerian Kelautan Perikanan? Paling nggak kira-kira aja Pak di seluruh Indonesia. Khusus untuk pengolahan saja itu ada kurang lebih 65.000 UKM kita. Yang pengolahan, yang gitu pengolahan. Ya. Memang selain pengolahan ada UKM yang bergerak di bidang apa lagi? Oh, ada penangkapan, ada budidaya. Jadi bisnis perikanan ini mulai dari hulu sampai hilir. Yang hulu itu ada 2, ada penangkapan dan ada budidaya. Penangkapan itu ada nelayan-nelayan yang kita bina, menggunakan diberikan bantuan kapal, kemudian teknologi, kemudian dilatih gitu. Ya, ini seperti bandeng begini, ini udah pengolahan begitu ya. Ini pengolahan. Nah, boleh dicoba ya Bu? Saya kalau lihat yang boleh dicoba. Ya, ini bagus nih. Ini dari enak loh ini. Dari ikan. Bandeng ya. Ini bandeng duri lunak. Duri lunak. Ya. Enak Bu. Ya. Nah Pak, kalau mengapa nih direktorat yang Bapak sekarang berada di situ menjadi tanggung jawab Bapak juga di sana menjadi perhatian gitu Pak, penguatan daya saing? Ya. Jadi di hulu, daya saing, bicara daya saing ada 2. Ada daya saing di hulu, ada daya saing di hilir. Kalau daya saing di hulu itu adalah penangkapan sama budidaya. Kita lakukan efisiensi di hulu. Tetapi hulu ini tidak bisa hanya di hulu saja, tanpa hilirnya juga kita benahi. Makanya ada Direktorat Peningkatan Daya Saing di hilir. Nah, hilir ini mulai dari hasil tangkapan atau hasil budidaya, kemudian sampai kepada konsumen diolah. Nah, salah satu program unggulan kita adalah logistik kita. Jadi selain pengolahan, kita juga benahi di distribusinya. Makanya ada logistik ikan nasional yang disebut dengan SLIN. Nah, SLIN itu nanti bagaimana caranya kita supaya menyiapkan ikan itu dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau. Sehingga kita pangkas distribusinya, tata niaganya kita kurangi, sehingga harga di nelayan menjadi lebih tinggi dan harga di konsumen menjadi lebih rendah. Ya, itu salah satu implementasi dari daya saing itu. Penguatan daya saing ini sudah jalan berapa lama dan bagaimana hasilnya menurut Bapak sampai sekarang, biar menjadi informasi buat yang menonton kita? Ya,
Jadi daya saing ini kita genjot sejak Ibu Menteri yang baru, Bu Susi. Ya, walaupun sebelumnya sudah ada, tapi sejak Ibu Susi ini kita betul-betul diminta untuk meningkatkan daya saing karena selama ini kurang greget. Ya, jadi daya saing ini harus ditingkatkan terus, terutama untuk baik untuk ekspor maupun untuk lokal. Ingat bahwa pasar lokal kita ini ada kurang lebih 250 juta yang harus dapatkan ikan, sehingga kalau konsumsi ikan kita 40 saja per kilogram per kapita diperlukan kurang lebih sekitar 10 sampai 11 juta ton per tahun. Oh, begitu ya. Nah, itu harus kita siapkan, apalagi sekarang ikan ini sudah masuk kepada jenis bahan pokok. Iya. Jadi ada 3 jenis ikan. Jadi ada kembung, kemudian bandeng, kemudian TTC, tuna, tongkol, cakalang. Itu menjadi bahan pokok sehingga pemerintah harus turun tangan untuk menyiapkan itu. Oke, ya. Pak Zaini, saya sih melihat bazar ini tadi pagi-pagi juga ngobrol sama ibu-ibu, bahkan bapak-bapak ikut belanja mungkin buat keluarga di rumah. Saya berharap bazar ini sebagai bagian dari penguatan daya saing terus berkembang, terus makin kuat, dan kita jadi negara salah satu yang kuat untuk mengekspor ikan. Memang tempatnya. Pak Zaini, terima kasih ya, Bapak harus kembali lagi bekerja. Sama-sama. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Salam untuk semuanya, Ibu Susi semuanya, teruskan ini. Oke, terima kasih. Salam sama teman-teman yang ada di Kompas TV. Baik, terima kasih Pak Zaini. Mudah-mudahan kerjasama kita bisa dilanjutkan lagi. Kita lanjut lagi, Pak. Terima kasih Pak Zaini ya. Oke, nah itu tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Zaini. Bapak boleh silakan. Saya pegang juga nggak apa-apa, Pak? Ya, terima kasih. Nah, itu tadi ya, bagaimana kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan memang konsentrasi penuh untuk penguatan daya saing. Ini semua UKM dari warga masyarakat yang sudah dibina, brandingnya lebih bagus, distribusinya jadi lebih bagus. Ke tengah masyarakatnya seperti kita, membelinya bisa jadi lebih murah karena semuanya diawasi. Kalau ini bisa terjadi terus, makin kuat nih industri perikanan kita, dan kemudian kita bisa menjadi, saya secara pribadi berharap Indonesia bisa menjadi negara pengekspor. Nah, nanti saya akan bicara dengan beberapa bapak dan ibu yang sekarang sedang jualan di sini, begitu. Dan saya akan icip-icip juga makanan-makanan yang di sini sebelah kiri saya ini hasil olahan, macam-macam. Saya pengen cobain. Nah, Timothy rugi dia nggak kesini bersama dengan Glory ya. Tapi sebelum kita mulai itu nanti, kami akan jeda dulu. Sebelum jeda, kami tampilkan dulu Chris Patih di Sapa Indonesia. Aku berjalan